Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8, yaitu tentang segi empat. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa berdoa terlebih dahulu, serta perhatikan penjelasan materi hari ini dengan seksama dan baik. Jangan lupa dicatat di buku catatan matematika kalian ya. Kompetensi dasar pada materi hari ini berfokus pada KD 3.11 dan 4.11. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah anak-anak mempelajarinya, anak-anak harus mampu memahami jenis dan sifat segi empat. Serta anak-anak harus mampu memahami keliling dan luas segi empat. Definisi dari segi empat adalah suatu segi banyak atau poligon yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Jumlah keempat sudut suatu segi empat adalah 360 derajat. Jenis dan sifat segi empat. Ada bangun persegi. Bangun persegi ini ciri-cirinya adalah setiap sisinya panjangnya sama. Yang kedua yaitu persegi panjang. Sisi yang berhadapan ini sama panjang dan saling sejajar. Begitu juga dengan bangun persegi. Sisi yang berhadapan saling sejajar. Berikutnya ada jajar genjang. Sisi yang berhadapan juga sama panjang dan saling sejajar. Ada belah ketupat. Belah ketupat ini sisinya sama panjang dan memiliki garis diagonal yang saling tegak lurus dan sama panjang. Berikutnya ada trapesium. Sisi ini sama dengan sisi ini panjangnya. Dan sisi ini saling sejajar. Berikutnya ada layang-layang. Sisi ini dan ini sama panjang. Begitu juga pada sisi yang sebelah sini, sama panjang. Selain itu, layang-layang memiliki diagonal yang saling tegak lurus. Namun panjangnya tidak sama. Dua garis diagonal ini. Ini diagonal 1 dan ini diagonal 2. Panjangnya berbeda. Keliling dan luas segi 4. Yang pertama ada bangun persegi. Coba kita perhatikan bangun persegi ini. Bangun persegi ini panjang sisinya 1. Ini juga 1. Sisi panjang, sisi pendeknya. Kelilingnya ada 4, diperoleh dari 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1, jadinya 4. Luasnya adalah 1 kali 1, sama dengan 1. Pada gambar yang kedua, ini 1, ini 1, jadi sisinya 2. Sisi pendeknya juga sama, ini 1, ini 1, 2. Kelilingnya 8 karena 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah
2, 8. Luasnya adalah 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Sisihnya ada 3. 1, 2, 3. 3. Sisi pendeknya juga sama. 1, 2, 3. 3. Kelilingnya adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Luasnya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi, semisalnya garis ini diberi nama S dan garis ini diberi nama S, maka untuk mencari kelilingnya adalah S tambah S tambah S tambah S. Keliling sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S sama dengan 4S. Itu kelilingnya persegi. Sedangkan luasnya itu sama dengan sisi kali sisi. Atau bisa kita tulis dengan S pangkat 2. Jadi keliling bangun persegi adalah 4 kali sisi dan luasnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Berikutnya ada bangun persegi panjang. Sisi terpanjangnya ada 2 dan sisi terpendeknya ada 1. Kelilingnya adalah 2 ditambah 1, 3 ditambah 2, 4 ditambah 1, ditambah 2, 5 ditambah 1, 6. Jadi kelilingnya 6. Setiap sisi luarnya ini kita jumlahkan. Dan luasnya adalah 2 kali 1. Panjangnya 2 dikali pendeknya 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Begitu juga pada gambar yang ketiga. Sisi panjangnya ada 3 dan sisi pendeknya ada 2. Kelilingnya adalah kita jumlahkan sisi luarnya. 2 ditambah 3, 5, ditambah 2, 7, ditambah 3, 10. Kelilingnya. Luasnya adalah sisi pendek kita kalikan dengan sisi panjangnya, yaitu 2 kali 3, yaitu 6. Maka kesimpulannya, jika garis ini kita beri nama P atau panjang, dan garis berdiri ini kita beri nama L atau lebar, maka kelilingnya adalah panjang tambah panjang ditambah lebar tambah lebar. Atau bisa kita tulis dengan 2 kali panjang tambah lebar. Itu keliling dari persegi panjang. Sedangkan luasnya itu adalah panjang kali lebar. Untuk bangun persegi panjang. Berikutnya ada bangun jajar genjang. Ini adalah tingginya, dan ini adalah alasnya. Dan sisi miringnya ini adalah kita beri nama L. Kelilingnya adalah kita jumlahkan semua sisi luarnya. A tambah L tambah A tambah L. Atau bisa kita singkat K sama dengan 2A ditambah 2L. Sedangkan luasnya itu sama dengan alas kali tinggi. Berikutnya ada bangun trapesium. Ini adalah tingginya, alas pada garis ini. Berikutnya ini adalah B. Kita beri nama garis ini C. Dan ini kita beri nama garis D. Kelilingnya adalah
Sisi luarnya kita jumlahkan semua, artinya A tambah B tambah C tambah D. Sedangkan luasnya itu adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar yang saling berhadapan ini. A tambah C dikali tinggi. Berikutnya ada bangun belah ketupat. Ini kita beri titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ini adalah diagonal 1, dan ini adalah garis diagonal 2. Untuk mencari kelilingnya, AB, garis AB ditambah BC, ditambah CD, ditambah AD. Untuk luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berikutnya ada bangun layang-layang. Kita beri titik A, titik B, titik C, titik D. Ini adalah diagonal 1 dan ini adalah diagonal 2. Untuk mencari kelilingnya, sama sisi yang terluarnya kita jumlahkan semua. AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Sedangkan luasnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Berikutnya, Ibu mempunyai contoh soal. Ada sebuah layang-layang. Panjang AO-nya adalah 10, panjang OB-nya adalah 60, dan panjang OC dan panjang OD itu sama, 20 cm. Budi berencana membuat sebuah layang-layang. Kegemarannya seperti pada gambar. Untuk membuat layangan tersebut, Budi telah memiliki potongan bambu yang panjangnya 125 cm dan ukuran kertas berbentuk persegi panjang untuk membuat layang-layang, yaitu berukuran 75 cm kali 42 cm. Berapakah sisa bambu dan luas kertas yang digunakan? Caranya adalah panjang bambu yang digunakan adalah kita jumlahkan semuanya, yaitu 10 ditambah 60 ditambah 20 ditambah 20 sama dengan 100 cm. 10 tambah 20 ditambah 10 tambah 60 ditambah 20 ditambah 20 adalah 110 cm. Itu bambu yang digunakan. Sisanya adalah 125 diambil 110. 125 adalah bambu yang sudah disediakan tadi. Sama dengan 15 cm sisa bambunya. Dan untuk luas kertasnya itu adalah 75 kali 42. Jadi luas kertasnya yang disiapkan itu ada 3150 cm kuadrat. Sedangkan luas layang-layangnya atau luas kertas yang digunakan itu adalah kita menggunakan rumus luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sama dengan setengah kali diagonal satunya adalah 10 ditambah 60, yaitu 70. Diagonal 2-nya yaitu 20 kali 20. Mohon maaf, maksudnya 20 ditambah 20, yaitu 40. Kita kalikan sama dengan 1400 cm persegi. Jadi, sisa luas kertasnya adalah 3150 diambil 1400, yaitu sisanya 1750 cm persegi. Berikutnya, jika kita ingin mencari keliling dari layang-layang ini adalah kita tahu untuk mencari keliling itu kita jumlahkan semua sisi terluarnya. Namun di sini kita tidak tahu panjang AC-nya ini berapa, panjang AD-nya berapa, panjang DB
dan BC-nya juga berapa belum tahu. Di sini kita mencari panjangnya AC dan panjangnya AD. Panjang AC sama panjangnya AD itu sama dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi panjang AC itu sama dengan panjangnya AD. Sama dengan akar sisi tegaknya adalah kita jumlahkan, kita kuadratkan lalu kita jumlahkan. 10 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 20 kuadrat adalah 400 sama dengan akar 500. Akar 500 itu sama halnya dengan akar 100 dikali 5. Sedangkan akar 100 itu adalah 10. Akar 5 tetap kita tulis akar 5 cm. Jadi ini panjangnya adalah 10 akar 5. Berikutnya kita mencari panjangnya BC dan BD. Ini sama panjangnya. CB sama dengan BD. Sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Sama dengan akar 20 kuadrat adalah 400 ditambah 60 kuadrat adalah 3600 sama dengan kita jumlahkan. Jadi akar 4000 sama dengan sama halnya dengan akar 400 dikali 10. Akar 400 adalah 20. Akar 10 tetap kita tulis akar 10. Jadi ini panjangnya 20 akar 10, ini juga 20 akar 10. Kita sudah tahu sisi terluarnya dari layang-layang, baru kita jumlahkan. Jadi kelilingnya adalah panjangnya AD ditambah panjangnya AD ditambah panjangnya DB ditambah panjangnya CB sama dengan AC-nya 10 akar 5 ditambah AD-nya juga 10 akar 5 ditambah panjang DB-nya adalah 20 akar 10 ditambah CB-nya adalah 20 akar 10 sama dengan ini bisa kita sederhanakan jadi 20 akar 5 ditambah ini 20 tambah 20 40 akar 10 cm. Inilah keliling dari layang-layang tersebut. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian belum paham, kalian bisa mengulang video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun penulisan pada penjelasan hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.